Shalom, selamat pagi semuanya. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri bersama-sama. Saya percaya pagi hari ini Tuhan memberikan sukacita yang baru bagi setiap kita, amin. Mari kita berikan salam yang hangat untuk kanan dan kiri. Katakan engkau sungguh luar biasa pada pagi hari ini. Haleluya, Tuhan Yesus baik bagi setiap kita, amin. Saya percaya pagi hari ini kita membawa hati kita mau memuji dan menyembah Tuhan, amin. Mari sebelum kita memulai, kita satukan hati di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Terima kasih Bapa, Kau mengundang kami Tuhan untuk hadir Tuhan di rumah-Mu Tuhan di GBI Pantai Permata ya Bapa. Saya bersyukur Tuhan, Kau memberikan kesehatan, kekuatan Tuhan bagi kami Tuhan. Tidak terasa Tuhan, begitu cepat Tuhan, waktu berlalu Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan kami bisa berkumpul di tempat ini bersama-sama Tuhan. Kami bisa memuji, menyembah, memuliakan Engkau. Bisa mendengarkan Tuhan isi hati-Mu Tuhan lewat kebenaran firman-Mu ya Bapa. Bila apa yang kami lakukan bukan suatu rutinitas Tuhan, tapi karena kami mengasihi Tuhan, karena kami rindu untuk berjumpa dengan Engkau Tuhan di tempat ini ya Bapa. Tidak ada satupun Tuhan yang Kau lewatkan Tuhan di tempat ini ya Bapa. Ajari kami untuk menghormati Engkau Tuhan. Ajari kami itu untuk sungguh-sungguh Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Bila 2 jam ke depan ini Tuhan, kami mau Tuhan bersikap baik Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Bila setiap kami Tuhan pulang dari tempat ini Tuhan, tidak ada Tuhan namanya sia-sia ya Bapa. Tapi dari tempat ini Tuhan kami bisa membawa hadirat-Mu Tuhan. Dari tempat ini Tuhan kami bisa membawa Tuhan sukacita dan damai sejahtera yang Kau berikan Tuhan bagi kami ya Bapa. Dan kami percaya kepada firman-Mu Tuhan akan ditabur Tuhan di tempat yang subur Tuhan bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus bahwa kami Tuhan untuk mengalami Tuhan terobosan-terobosan yang baru ya Bapa. Terima kasih kami serahkan Tuhan ibadah kami ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa, kita sama-sama katakan amin, haleluya. Mari kita sama-sama memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu.
Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menentang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin, katakan haleluya. Haleluya. Saya percaya pagi hari ini kita memberikan semangat yang baru, kehadiran kita menjadi berkat bagi kita sesama. Amin. Amin. Mari kita sama-sama tepuk tangan. Mari kita bersuka cita bersama-sama pagi hari ini.
kesudahan bagi setiap kita. Biarlah lewat lagu yang kita mau nyanyikan untuk Tuhan, bukan sekedar kata-kata, tapi benar-benar dari hati kita mau persembahkan kepada Tuhan. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Ayo angkat jempol kita. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari angkat jempol. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Engkau sangat baik Tuhan bagi kami Tuhan. Selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Mari kita sama ekspresikan sukacita kepada Tuhan, bahwa Dia sungguh baik bagi setiap kita. Untuk selama-lamanya Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Bilang kanan kiri, Tuhan Yesus baik bagimu. Yes Lord, haleluya. Dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji.
Tuhan Yesus baik, amin. Silakan duduk di dalam hadirat Tuhan. Ini waktunya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, Kau memberikan kami wadah, sehingga kami bisa menabur untuk pekerjaan Tuhan. Setiap anak-anak-Mu Tuhan yang akan kembalikan Tuhan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan ucapan syukur. Bila setiap tangan-tangan yang akan memberi, Tuhan kembalikan 100 kali lipat ke lumbung setiap hamba-hamba-Mu ya Bapa. Dan kami percaya kami memberi dengan sukacita yang berasal daripada Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selama memberi, mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini bagi setiap kita. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima
terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya Tuhan, yes Lord Jesus. Ini kami yang hadir Tuhan, setiap anak-anak-Mu ya Bapa. Saya mengajak kita semuanya, mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Bangun roh kita bersama-sama. Bagi yang masih belum bisa berbahasa roh, bermazmur, memuliakan Tuhan. Mari kita datang dengan sungguh-sungguh di hadapannya. Tidak ada yang lebih berharga Tuhan selain kami Tuhan di dalam hadirat-Mu Tuhan. Yes Lord Jesus. Shikita kala la 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 takala la 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 Yes Lord Jesus, Jesus, Jesus. Yes, Lord Jesus. Kami mau lebih lagi Tuhan. Kami mau lebih lagi Tuhan. Shikila la 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 takala basyaka barataka la 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 barataka la ba shiki takala la 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 barataka la barataka basyaka la 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 barataka la bu shaka barataka la 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 barataka la 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 barataka la 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 barataka la 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 barataka la 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 barataka la bashe shiki takala bashe
mau terbangkit berdiri bersama-sama. Mari kita sama-sama menyembah. Yes Lord Jesus. Mau menyembahmu. Kami menyembah Engkau Tuhan dengan segenap hati kami Tuhan. Kau layak Tuhan. Terima semua Ya Tuhan. pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Lebih sungguh-sungguh katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan, ku mau memujimu Tuhan, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Kami mau menyembah dengan Engkau dengan seumur hidup kami Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Kami mau deklarasikan, katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu Tuhan, memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi. Ku mau memujimu Tuhan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu saya mengundang Pak saya untuk maju ke depan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Yesus. Engkau baik Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Cintakan Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Katakan, ku cinta Kau Yesus. Cinta Kau Yesus, hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa
Engkau Allah dan Rajaku. Engkau Allah dan Rajaku. Kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepada Engkau Allah dan Rajaku. Engkau Allah dan Rajaku. Amin. Kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepada Engkau Allah dan Rajaku. Engkau Allah dan Rajaku. Kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepada Sungguh-sungguh lagi nyanyikan Engkau Allah dan Rajaku. Engkau Allah dan Rajaku. Kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepada Kami mau bersyukur Tuhan. Ku bersyukur kepada Kami mau bersyukur. Ku bersyukur kepadamu. Beri kemuliaan buat Tuhan. Terlalu banyak, terlalu baik, terlalu sempurna yang Kau berikan buat kami. Siapa kami Tuhan? Kami tidak layak di hadapan-Mu. Tapi Engkau yang menemukan kami. Engkau yang memilih kami, Engkau yang mengasihi kami, Engkau yang perbarui kami. Sehingga kami sekarang ada sebagaimana kami ada. Semua karena kemurahan Tuhan. Kemurahan Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Terutama di pagi ini. Kemurahan-Mu buat kami Kau nyatakan sehingga kami ada di tempat ini. Kau akan puaskan kehausan kami, kelaparan kami, kerinduan kami. Kau akan bicara buat kami. Kau akan nyatakan kehendak-Mu buat kami pada pagi ini. Berikan kami semua telinga seorang murid, hati seorang hamba. Roh Kudus, berikan kami pengertian-pengertian baru. Ubah pola pikir kami untuk memikirkan perkara-perkara di atas tuh. Karena ketika kami berpikir dengan cara sorga, maka sorga akan hadir dalam hidup kami. Berbicaralah Bapa, berbicaralah Bapa. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua ya Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Segala hormat, pujian, kuasa, kemuliaan, kemasyuannya bagi-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami ucap syukur dan berdoa. Yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian terkasih dalam Kristus Yesus. Musik boleh kembali. Shalom. Sekali lagi shalom. Kurang semangat. Shalom. Gitu dong. Saya rasa udah pada sarapan pagi ya. Tuhan. Hari ini kita juga akan sarapan roti kehidupan. Haleluya. Ya, saya begitu terkejut, begitu kaget, begitu terkesima. Karena sebenarnya ada kerinduan dari Pak Wendy untuk saya bawakan firman di Partangyangan nanti sore. Tapi setelah saya doakan beberapa minggu, saya tidak diizinkan untuk melayani firman tersebut. Saya tidak tahu, saya tidak mengerti, sampai akhirnya saya mengerti kemarin. Kemarin sekitar jam 11 saya baru mengerti. Jadi anak saya, setelah jam 12 karena kami ada puasa Sabat. Jadi pengerja di bawah GBI Gatsu itu hari Sabtu harus wajib ya,
taat. Kita belajar taat di dunia karena kita jadi warga negara surga, nanti kita harus taat ikut aturan surga. Jadi kita lagi dibimbing di dunia. Itu pilihan, sekali lagi ya, free will, kehendak bebas. Dosa terjadi karena kehendak bebas. Halal jatuh dalam dosa karena kehendak bebas. Jadi pastikan bahwa kita harus jadi dewasa, bukan memilih untuk jadi dewasa. Itu ketaatan, kunci ketaatan ada di situ. Jadi kemarin pas buka puasa, Oki bilang gini, link khotbahnya Pak Niko. Saya bilang, sebentar saya cari, mungkin saya terlewat. Saya cari, saya searching, ternyata tidak ada dari sekretariat. Tidak ada dari sekretariat. Dan saya coba WA Japri. Ya, karena saya tidak mau mempermalukan orang. Jadi saya tanya, mana linknya Pak Niko? Karena tiap minggu ketiga pasti ada linknya Pak Niko. Lama sekali sore saya masih benerin lampu gereja. Tiba-tiba baru dijawab. Pak, untuk minggu ini tidak ada linknya Pak Niko. Jadi semua pelayanan firman diserahkan ke gembala masing-masing. Waduh, kaget saya. Saya terkejut, saya kaget, saya bilang, waduh Tuhan, saya belum belajar khotbah. Karena menurut saya ketika saya berkhotbah dan tidak belajar, itu kejahatan di mata Tuhan. Bukan kejahatan dunia, tapi kejahatan di mata Tuhan. Jadi saya langsung doa sama Tuhan, Tuhan saya tidak sengaja dan saya tidak tahu. Disitulah Tuhan ngomong, makanya kamu harus persiapkan untuk khotbah hari ini untuk jadi berkat buat jemaat dan pengerja di GBI Pantai Permata. Saya baru mengerti rencana Tuhan, saya baru mengerti kenapa saya harus fokus sama satu. Kalau saya fokus sama dua, saya sekarang sudah agak kurang ya. Jadi kalau misalnya saya fokus sama dua materi, saya agak bingung. Biasanya saya agak bingung. Saya baru mengerti itu satu, dan kedua, saya baru mengerti bahwa Tuhan sudah siapkan dari awal bulan dewasa dalam komunikasi, dewasa dalam tanggung jawab, dan saya bilang dewasa dalam penyembahan. Tuhan sudah siapkan materinya. Cuma ibaratnya itu bahan mentahnya, belum digoreng jadi bahan jadi. Jadi saya punya waktu berapa jam itu sampai malam saya belajar. Puji Tuhan saya punya istri yang cantik dan baik hati. Ya, pengurapan Sarah turun. Sehingga pada saat saya belajar khotbah itu kue penuh di meja. Jadi saya sambil ngemil, sambil belajar khotbah. Serasa sorga ada itu, sorga hadir. Jadi akhirnya saya mengerti kehendak Tuhan. Kenapa saya harus fokus dengan khotbah yang hari ini, ternyata Pak Niko nggak ada. Itu semua karena Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus hidup. Amin. Katakan amin. Ya, puji Tuhan. Dan hari ini sekali lagi kita akan diberkati melalui firman Tuhan dengan tema khotbah dewasa dalam penyembahan. Kita akan belajar bagaimana cara kita menghormati, kenapa Tuhan mau kita menjadi penyembah, bukan persembahan. Kita akan belajar kenapa Daud berkenan. Saya buka dulu satu key point. Ayat ini kenapa Tuhan bukakan, yaitu di Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Kita akan belajar ini. Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Key pointnya dari sini, nanti baru kita jabar. Demikianlah firman Tuhan, Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, yang melakukan segala kehendakku. Katakan berkenan. Katakan kehendak Bapa. Ini key point. Banyak orang melakukan kegiatan yang baik. Banyak dari kita membuat sesuatu yang baik. Banyak dari kita membuat sesuatu yang benar. Banyak dari kita melakukan sesuatu yang benar. Tetapi pertanyaannya, apakah yang baik dan benar yang kita lakukan itu berkenan di hadapan Bapa? Apakah yang kita lakukan yang baik dan benar itu melakukan segala kehendak Bapa? Daud mendapat satu pernyataan dari Allah itu sendiri bahwa dia adalah orang yang berkenan dan melakukan segala kehendak. Ini yang saya mau tahu, saya belajar, Roh Kudus bukakan. Yang pasti, pulang dari tempat ini kita mengerti bagaimana kita hidup seperti Raja Daud yang berkenan dan melakukan segala kehendak Allah di zaman ini. Katakan yes. Ya, kita akan gali. Selama ini kita cuma mengerti restorasi Pondok Daud, tapi kita mau mengerti kenapa, alasannya apa, hikmat apa yang didapatkan, bagaimana dia mendapatkan, bagaimana cara kita mengaplikasikan. Makanya dewasa dalam penyembahan. Tuhan tidak mencari persembahan, dia punya segalanya. Tapi Tuhan cari penyembah di zaman ini. Ini penting.
Nanti kita mau tahu apa, rahasia apa yang kita dapat. Saya percaya pulang dari tempat ini kita semua menjadi penyembah-penyembah di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Oke, kita siap untuk menggali firman Tuhan? Kita nonton film ini dulu. Suaranya. Ini adalah tabernakel Musa atau kemah suci Musa yang ada di Yerusalem, di Israel pada saat itu. Nah, ini adalah gambaran daripada animasi pada waktu itu tentang kemah suci Musa. Ini sakral, tempat ini sangat sakral. Jadi kalau kita lihat semuanya dikelilingi oleh kain. Kainnya juga ditentukan warnanya. Ini ada altar persembahan korban. Altar korban. Jadi anak domba itu dipotong di sini. Lemaknya dibakar untuk menjadi wangi-wangian yang harum di hadapan Allah. Darahnya diambil, ditampung. Ya, jadi kalau orang mau masuk dia harus ditebus dulu dosanya lewat korban persembahan. Nanti darahnya ditaruh di tanduk. Ada 4 sisi di tanduk itu ditaruh, dioleskan. Setelah dia ditebus dosanya, dia masuk ke next level. Ini baru pelataran Allah ya. Ini namanya pelataran Allah. Di situ ada namanya wadah pentahiran. Isinya air putih. Jadi imam sebelum masuk dia harus celupkan tangannya 3 kali, kakinya 3 kali dicuci, ya, supaya tahir. Dosa tadi sudah ditebus, sekarang kenajisan ditahirkan. Baru bisa masuk ke ruang kudus, bukan ruang maha kudus, masuk ruang, ya, ruang kudus. Dalam ruang kudus ada roti 12 yang melambangkan 12, banyaknya roti itu 12 suku Israel. Dan di situ ada bakaran dupa. Ya, bakaran dupa karena di tengah-tengah ini ada menorah. Menorah ini kalau di Alkitab namanya kandil. Ya, itu ada di Keluaran 25. Ini semua yang di dalam sini ada di Keluaran 25, yang di depan Keluaran 29. Ya, nah, di sini ada 7 cara tertulis di kandil. Jadi bukan Hanukah. Hanukah itu 9. Kalau menorah itu 7. Ya, jadi kalau menorah itu melambangkan hadirat Allah. Nah itu ada persiapan dupa, pembakaran dupa. Nah, roti ini 12, setiap sabat diganti sama imam. Setiap sabat. Ya. Sedangkan pembakaran dupa, altar pembakaran dupa, wangi-wangian buat Tuhan, ini dibakar setiap pagi dan setiap ganti minyak untuk di menorah. Jadi setiap petang. Jadi imam mengganti 2 kali. Ya, setiap pagi dan setiap petang untuk membakar bau-bauan yang harum di hadapan Tuhan sebelum masuk ke ruang maha kudus. Sebelum masuk ke ruang maha kudus. Jadi ini dilakukan juga masuk ke ruang maha kudus. Ya. Nah di ruang maha kudus ini ada tabut perjanjian yang atasnya disebut tutup tabut pendamaian. Nah, jadi ada tabut perjanjian dan tutup tabut pendamaian. Ada 2 malaikat di situ. Darah yang dibawa untuk menebus dosa itu nanti dioleskan di atas tutup tabut untuk penebusan dosa seluruh bangsa Israel. Dalam tabut ini ada mana waktu bangsa Israel ada di Mesir, ada tongkat Harun dan ada 2 loh batu. Jadi imam harus mengerjakan dan itu dilakukan setahun sekali. Waktu pendamaian. Ya, kalau misalnya imam melakukannya di luar itu, maka imam tersebut akan mati. Bukan sial ya, bukan hari-harinya buruk, tapi mati, beneran mati. Disitulah Allah bertemu dengan imam. Ya, berbicara untuk bangsa Israel. Itu kejadian yang ada di perjanjian lama. Jadi untuk menghadap Tuhan, untuk mendapat hadirat Tuhan, untuk bertemu dengan Tuhan, untuk berbicara dengan Tuhan, itu cuma bisa dilakukan oleh Imam Harun 1 tahun sekali. Tidak boleh orang biasa. Tidak boleh suku Lewi, tidak boleh dengan orang-orang biasa yang masuk ke dalam ruang maha kudus. Itu kisah di perjanjian lama. Kemah suci atau tabernakel Musa itu berbicara tentang Yesus. Waktu di depan tadi, waktu mau masuk di pelataran Allah, mereka harus potong domba. Darah anak domba itu berbicara tentang Yesus. Lalu setelah itu pentahiran dengan air. Yesus mencuci murid kaki-kakinya dengan air. Kamu sudah bersih tapi belum seluruhnya bersih. Ketika kita ada di dunia ini dengan kekotoran daripada dosa, dengan ketidaktahiran daripada dosa, kita mendengar hal yang tidak baik, melihat yang tidak baik, menjadi sasaran yang tidak baik, kita menjadi tidak tahir.
Dosa sudah ditebus oleh darah anak domba. Tapi karena kita bergaul dengan yang tidak tahir, kita menjadi tidak tahir, alias najis. Oleh sebab itu, dosa yang sudah ditembus masih kurang dengan pentahiran. Makanya Yesus mencuci murid kaki Yesus, ya, murid-muridnya. Dengan pentahiran dengan air. Apa maksudnya air? Air adalah berbicara tentang firman. Ketika kita mencuci diri kita di tengah-tengah kenajisan, ketidaktahiran dengan firman, kita selalu berpikir tentang firman, melakukan firman, maka kita menjadi tahir. Jadi ada penebusan dosa, ada pentahiran. Makanya orang sakit ada dua. Orang sakit bisa karena dosa, yaitu tidak tahir, atau karena fisik. Yang fisik ya namanya orang tua pasti melemah. Tapi yang tidak tahir, makanya Yesus kadang-kadang bicara dalam jadilah engkau tahir. Gitu ya. Kalau kita berdoa, jadilah engkau tahir dalam nama Tuhan Yesus. Tapi ada juga, jadilah engkau sembuh. Jadi ada dua. Gitu. Ya, jadi ada dosa, penebusan dosa, ada pentahiran. Baru masuk ke ruang yang namanya ruang kudus. Di situ ada 12 roti yang melambangkan 12 musim, 12 bulan yang dipelihara Tuhan. Karena roti adalah lambang kehidupan. Itu juga berbicara tentang Yesus, akulah roti kehidupan. Ya. Lalu menorah, itu ada 7 carang, itu juga berbicara tentang hadirat Allah. Kenapa? Yesus selalu ada di tengah. Waktu dia disalib, dia selalu ada di tengah. Waktu dia hadir ketika dia bangkit, di tengah-tengah muridnya, dia selalu hadir tengah-tengah. Yesus mau jadi tengah-tengah kehidupan kita. Menjadi pusat, menjadi fokus, menjadi center. Kaki dia melambangkan hadirat Allah. Lagi-lagi berbicara tentang Yesus. Pembakaran dupa, altar pembakaran dupa, itu merupakan wangi-wangian, bau-bauan yang harum di hadapan Tuhan. Dan itu harus ada setiap pagi dan setiap petang. Makanya kami sering ditanya gitu ya waktu kerja. Kenapa sih Pak Edwin kalau datang tuh kerjanya telat? Jadi seakan-akan dianggap dalam tanda kutip pandangan manusia, malas. Datangnya nggak rajin. Orang datang jam 8 udah kerja, kita datang jam 10. Padahal mereka tidak tahu, saya pagi-pagi di sini untuk berdoa. Itu bedanya orang biasa dengan orang yang takut akan Tuhan. Jadi saya tidak mulai kerja dulu. Saya mau doa dulu di sini. Saya janji sama Tuhan, saya bilang saya mau doa Tuhan. Karena saya sudah belajar tentang ini, saya ngerti. Semakin banyak mengerti, semakin banyak dituntut. Ketika kita mengerti, kita tidak melakukan, itu akan dituntut nanti. Jadi saya melakukan, saya doa di sini. Otomatis saya telat. Tapi nggak apa-apa. Dengan ketelatan saya bukan berarti kualitas kerja saya menurun, kualitas kerja saya meningkat. Karena Tuhan gantikan waktu yang saya berikan kepada Tuhan. Jadi pekerjaan yang lain lambat, saya punya cepat. Dengan waktu yang sedikit. Itu lambang daripada Yesus sebagai pendoa syafaat. Yesus sering berdoa buat kita. Yesus berdoa untuk Petrus, Yesus berdoa untuk Lazarus. Altar pembakaran menyan, ya dupa, itu adalah lambang pendoa syafaat yang berbicara tentang Yesus sebagai the greatest intercessor. Pendoa syafaat yang paling hebat. Itu lagi-lagi berbicara tentang Yesus. Masuk ke tabut perjanjian, di atasnya ada tabut pendamaian, berbicara tentang darah. Itu adalah darah Yesus yang menebus dosa manusia selama-lamanya. Dia adalah pendamaian. Yohanes 14 ayat 6 bilang begini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun yang bisa menuju pada Bapa tanpa melalui aku. Hanya dia, hanya melalui dia. Karena dia adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Dialah jalan keselamatan. Jadi kemah suci di perjanjian lama, semuanya berbicara tentang pribadi yang namanya Yesus. Mesias yang dijanjikan, Yesus. Sampai sini paham ya? Dan itu tidak bisa digunakan oleh orang-orang biasa. Hanya imam. Hanya imam. Katakan imam. Hanya imam. Zaman itu tiba-tiba Daud hadir. Seorang anak kecil yang kerjanya cuma mengembalakan kambing domba ayahnya dan jumlahnya sedikit. Dia bawa harpa di belakangnya. Setiap dia gembalakan kambing dombanya, apa yang dia lakukan? Dia nyanyi. Dia muji, dia nyembah. Itu si Daud. Makanya ketika muji nyembah, bukan berarti gak ada bahaya. Dia hadapin singa, dia hadapin beruang loh. Dia kan bilang sendiri waktu dia hadapin Goliat. Dia hadapin singa, dia hadapin beruang. Tapi semuanya kalah. Dengan umbannya. Dan saya percaya dia bisa mengalahkan itu karena ada Tuhan. Orang-orang mau masuk, mau merasakan hadirat gak bisa. Tapi si Daud kecil ini, Daud muda ini gak tahu gimana, gak tahu hikmat dari mana, gak tahu waktunya kapan.
Dia ketika bermain musik, memuji menyembah Tuhan, hadirat itu, kemuliaan Tuhan itu turun. Dia menemukan key point ini. Kita nggak tahu kenapa Daud gitu, kenapa nggak yang lain. Sedangkan di Israel waktu itu ada 12 suku dan banyak sekali orangnya. Tapi kenapa Daud menemukan seorang anak, saya bilang bukan anak muda, anak kecil yang mukanya masih kemerah-merahan kata si Samuel waktu dia mengurapi Daud sebagai raja. Tiba-tiba punya satu poin di mana orang nggak bisa ngelihat, dia bisa ngelihat bahwa dia dengan memuji menyembah, dia merasakan hadirat Allah itu tuh. Makanya dikatakan di sini restorasi pondok Daud. Ini luar biasa. Nah, saya mau kasih tahu begini. Bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih Tuhan. Kalau pada saat itu bangsa itu meminta kepada Tuhan untuk menyatakan siapa Mesias itu, saya percaya akan dijawab oleh Tuhan. Tetapi Tuhan butakan mata mereka. Tuhan izinkan mata mereka dibutakan untuk tidak melihat apa yang harusnya mereka lihat. Karena mereka adalah bangsa yang terpilih. Tapi mereka dibutakan supaya keselamatan ini bukan eksklusif untuk hanya buat bangsa Israel. Tapi keselamatan ini untuk dibagikan kepada orang-orang non-Yahudi. Caranya gimana? Membuat hati bangsa Israel jadi keras seperti batu. Sehingga tidak percaya dengan Mesias. Dan untuk melihat siapa Mesias di bangsa-bangsa lain. Mujizat yang dinyatakan. Kebangkitan yang dinyatakan. Multiplikasi berkat yang dinyatakan. Sehingga yang keras hati ini bisa melihat apa yang dilakukan Allah melalui Mesias yang dijanjikan, yaitu Yesus. Tujuannya supaya pada waktunya, saya ulang lagi, pada waktunya ketika seluruh bangsa non-Yahudi diselamatkan, barulah bangsa Israel diselamatkan. Itu caranya Tuhan. Sama ketika Tuhan butakan mata kita. Ada hal-hal yang kita tidak bisa melihat, tapi Tuhan sudah lihat. Terkadang kita tidak mengerti kehendak Tuhan. Seperti tadi ilustrasi yang pertama, contoh kesaksian pertama. Saya tidak tahu bahwa hari ini tidak ada paniko. Siapa yang tahu? Tapi Tuhan sudah melihat, jauh sudah melihat. Kita bisa melihat apa yang Tuhan lihat kalau kita pola pikirnya memikirkan perkara di sorga. Karena kalau ada di dunia, kita akan melihat yang seperti ini. Tapi ketika kita lihat di sorga, dari sorga, kita melihat dari jauh, dari atas, dari ketinggian, kita bisa lihat semuanya. Lebih luas yang kita lihat. Ketika kita berpikir dengan cara pikir sorga, maka kita akan selaras dengan kehendak sorga. Kalau kita tahu kehendak sorga, saya percaya kita semua pasti berusaha, berlomba-lomba, berjuang mendapatkan berkat sorga. Tapi karena kadang-kadang kita kan nggak ngerti, kita nggak tahu, kita dibutakan. Nah sekarang kita harus belajar dari Daud. Kenapa Daud bisa melihat sesuatu yang akan terjadi di perjanjian baru padahal dia masih di PL? Jadi untuk merasakan hadirat itu di PL gak bisa Bapak Ibu. Kita harus jadi imam. Imam itu cuma satu. Untuk merasakan hadirat, untuk berbicara bukan tempatnya. Bukan kita cari spesial eksklusif. Wah saya harus masuk ke kemah kudus, ruang maha kudus. Baru saya bisa bertemu dengan Allah. No. Kita punya hak istimewa yang Daud temukan di perjanjian baru. Padahal dia hidup di perjanjian lama. Yang lain dibutakan, Daud bisa melihat yang seharusnya belum terlihat. Daud melihat hak eksklusif, hak istimewa buat kita ketika kita di zaman perjanjian baru, ketika kita memuji menyembah Yesus, hadirat Allah turun. Ini luar biasa. Kok bisa Daud melihat apa yang belum terlihat dan tidak terlihat oleh bangsanya? Karena dia haus dan rindu untuk memuji menyembah Tuhan. Ketika dia memuji menyembah Tuhan, kemuliaan Tuhan itu turun. Ketika kemuliaan Tuhan diturun, hal-hal yang akan datang, Tuhan akan beritakan buat kita. Rencana Tuhan buat hidup kita, Tuhan akan nyatakan buat kita. Musuh-musuh kita dihajar habis. Buat siapa? Siapa yang berperang? Buat kita, Tuhan yang berperang, kemenangannya buat kita. Ujian penyembahan itu penting.
Makanya Daud dalam Mazmur 22 ayat 3 mengatakan begini. Ini ada ayat. Ayat 4. Demikianlah firman Tuhan. Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Ketika kita memuji menyembah Tuhan, Tuhan bertahta, Tuhan hadir. Ketika kita mengakui Tuhan, Tuhan hadir. Tuhan tidak perlu disembah. Tapi ketika kita menyembah dan mengakui, Dia akan hadir. Kita harus dewasa dalam penyembah. Kita harus mengerti bahwa ketika kita memuji menyembah Tuhan, maka kita akan dipuaskan. Matius 5 ayat 6 ditegaskan oleh Tuhan Yesus berkata begini. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Ketika kita berusaha untuk memuji menyembah Tuhan, pribadi yang benar, kita haus dan lapar akan kebenaran, pribadi yang benar, maka kita akan dipuaskan. Ini penting, rahasia-rahasia ini. Nah, Tuhan Yesus ketika hadir, ketika tadi kita bicara tentang PL, dan Daud melihat sesuatu di depan sana, sehingga dia berkenan di hadapan Allah. Tuhan Yesus mengkonfirmasi tentang akhir zaman. Ada pembicaraan tentang akhir zaman. Ini terjadi ketika dia bertemu dengan perempuan di sumur Yakub. Dia berkata-kata kepada si perempuan ini. Dan saya percaya karena tertulis di Alkitab, dia juga berkata-kata kepada kita. Yohanes 4 ayat 23. Perhatikan, ini penting. Yohanes 4 ayat 23. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Katakan Bapa menghendaki. Katakan kehendak Bapa. Ini penting. Bapa mau kita menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran. Bukan persembahan. Persembahan bisa dengan sukacita, bisa dengan tidak sukacita, bisa dengan terpaksa. Tapi penyembahan itu beda. Penyembahan. Makanya saya dalam keadaan letih, capek, lesu kadang-kadang. Pak Wendy juga kalau di kultus capek, kadang-kadang saya mukanya capek. Nggak tahu ngangkat berapa trip gitu ya. Itu karena berkat Tuhan yang begitu besar, karena dia minta berkat Tuhan yang besar. Tapi dia harus berkomitmen. Dia tetap berkomitmen, dia punya nyembah. Ikut dia punya nyembah. Saya juga berkomitmen Jumat. Saya bilang ya udah Tuhan, nggak apa-apa. Saya aja yang punya nyembah. Nggak ada masalah. Karena capek. Kadang-kadang kalau capek saya tanya Pak Wendy mau gantiin saya nggak? Karena saya tahu ujian penyembahan di hadapan Tuhan itu berharga dan itulah kehendak Bapa. Ini penting. Dimanapun saya di Windsor kadang-kadang nyanyi lagu dunia, karena kumpul sama tukang-tukang, lagunya dunia-dunia, gelas-gelas kaca lah, pulangkanlah aku kepada ibuku lah, nggak tahu lah apa itu, ya. Jadi kadang-kadang saya juga nyanyi lagu-lagu rohani. Jadi dimanapun kita harus memuji. Nah, dikatakan di ayat 24 selanjutnya dikatakan begini. Demikian firman Tuhan, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Katakan harus. Roh, kita sudah belajar di 1 Korintus 14 tentang berbahasa roh. Bagaimana kita menyembah dengan tubuh, dengan perkataan, akal budi, dan juga dengan roh. Kita sudah belajar, Tuhan baik, Roh Kudus ajarkan kita. Tapi bukan stop hanya di situ, tapi dalam kebenaran, juga dalam kebenaran. Apa artinya kebenaran? Allah kita maha besar, amin. Allah kita maha kudus, amin. Allah kita serba maha, amin. Kalau menyembah kita harus dewasa dalam kebenaran. Maksudnya apa? Jangan main HP, jangan main TikTok. Ya kan? Orang nyembah dia main TikTok. Orang doa matanya gini-gini. Ketika kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan, kita tahu siapa yang kita sembah. Siapa yang kita sembah? Menyembah, nanti bolak-balik WC. Wah, gimana nih? Ini siapa yang kita sembah? Ini berkat terbaik loh. Saya kasih tahu ya, nih.
ini satu yang memberkati saya sampai saya nangis. Dengerin ya, dengerin. Ini penting sekali. Ini Tuhan mau nyatakan di sini karena Tuhan sayang sama kita. Ya, sekali lagi ya, kehendak bebas bisa membawa kita ke dalam ketidaktaatan, menjadikan kita pemberontakan dan kita berdosa di hadapan Tuhan. Ini kehendak bebas. Makanya saya perkatakan, saya sarankan bagusnya kita jangan kehendak bebas, tapi ini sebuah keharusan kita untuk jadi dewasa. Karena kita mau masuk surga. Amin? Mau masuk surga kan? Atau mau tertinggal? Janganlah ya. Kalau bisa kita masuk surga semua. Karena kalau kita diberkati di dunia, tapi kita nggak masuk surga, semuanya sia-sia loh. Dunia akan binasa dengan isinya. Tapi surga tetap kekal selama-lamanya. Tinggal pilih aja. Silahkan Anda pilih. Kalau saya pilih, diberkati di dunia, diberkati di surga. Jadi harus belajar nih, cara menyeimbangkan waktu. Menyeimbangkan hati. Untuk Tuhan, dan untuk di dunia, bagi kemuliaan Tuhan. Semuanya buat Tuhan. Oke, saya jelaskan. Kalau ada orang yang mengidolakan Spiderman, tingkah lakunya kayak Spiderman nggak? Iya. Kalau ada orang yang mengidolakan Wong Fei Yung, teng 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 teng, lagunya itu ringtone-nya kayak gitu, teng 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 teng, begitu ngangkat bukan halo, Wei, Wong Fei Hung. Jadi pasti kalau dia mengidolakan sesuatu, dia pasti seperti itu. Itu mengidolakan. Sekarang kita ganti kata-katanya, menyembah. Menyembah. Ini kalau dewasa dalam penyembahan ya. Menyembah. Saya percaya ketika menyembah gak ada main-main. Saya percaya ketika menyembah gak ada pikirannya melayang. Dia nyembah, dia nyembah. Dia muji, dia muji. Jangan sangka muji gak bisa masuk hadirat. Muji juga bisa nangis. Saya kadang-kadang nyanyi segala puji syukur tuh saya bisa nangis. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Itu saya benar-benar merasakan bahwa Tuhan saya itu besar, ajaib dan mulia. Ada satu Roh Kudus katakan kepada saya dan dia sangat memberkati. Dia bilang gini, saya sampai catat. Bapa di sorga mau kita menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran. Pasti ada tujuannya. Barang siapa menyembah, maka dia akan mengalami transformasi serupa segambar dengan yang disembah. Saya ulang lagi. Ini saya sampai nangis waktu saya. Bapa di sorga punya kerinduan, punya kehendak agar kita menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran. Barang siapa yang menyembah Allah Bapa di sorga secara dewasa dengan hati, maka dia akan mengalami transformasi sama seperti yang disembah. Paham sampai sini? Hanya orang-orang yang seperti Yesus, hidup seperti Yesus, dia akan bisa masuk surga. Saya kasih tahu loh sekarang. Jadi nanti kalau saya ketemu Tuhan Yesus ditanya kenapa yang ini enggak keangkat atau enggak, saya udah ngomong ya Tuhan ya. Saya udah ngomong. Jadi tergantung respon masing-masing ya, mau respon apa enggak terserah. Tapi ini saya berbicara tentang kekal. Saya tidak berbicara sementara. Roh Kudus mengizinkan kita hari ini mendengar sesuatu yang kekal. Katakan yang kekal. Yang kekal. Jadi pilihan, sekali lagi pilihan. Tapi saya rasa ini kalau bagi saya sekarang udah ngerti itu keharusan. Ketika kita memuji menyembah Tuhan, Bapak mau kita ditransformasi. Bapak mau kita menjadi serupa segambar dengan Allah. Untuk menjadi duta besar sorgawi, menyatakan raja segala raja di kehidupan kita. Ketika kita bertemu dengan orang tidak percaya maupun orang yang setengah percaya. Karena banyak sekali orang percaya yang setengah-setengah. Saya nanti ada kesaksian tapi sayangnya cuma saya bagikan buat itu. Karena pakai bahasa Inggris. Saya kira saya sudah gagal jadi saksi. Ternyata kemarin saya dapat hadiah dari Tuhan, ada satu konfirmasi bahwa saya berhasil jadi saksi. Tapi rupanya bukan di rakyat kecil, tapi di raja-raja. Dan
inilah yang Tuhan mau buat kita hari ini. Untuk menyembah secara dewasa. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Ketika kita menyembah dalam roh dan kebenaran, maka kebenaran itu akan dihadirkan Tuhan. Kebenaran yang mana? Kebenaran bahwa kita adalah duta besar surgawi. Kebenaran di mana kita ini adalah anak raja. Kebenaran di mana Tuhan tidak mau merancangkan rancangan kecelakaan dalam hidup kita, tapi rancangannya penuh dengan damai sejahtera. Kebenaran di mana kita selalu merasakan shalom ketika kita menghadirkan Tuhan. Kebenaran yang adalah kebenaran yang nanti akan membawa kita hidup selama-lamanya bersama Yesus. Ketika kita haus dan lapar untuk memuji menyembah Tuhan, Tuhan akan puaskan dengan kebenaran. Kebenaran demi kebenaran. Sehingga secara tidak sadar dan tidak langsung kita ada dalam kebenaran. Hanya orang dalam kebenaran yang bisa masuk surga. Dan ini kehendak Bapa di surga. Matius 7:21. Matius 7 ayat 21. Kita baca sama-sama 3, 2, 1. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Kehendak Bapa adalah mencari penyembah dalam roh dan kebenaran. Itulah cara kita untuk mengalami transformasi. Hidup kita tidak sama, hidup kita diubahkan. Hidup kita jadi berkat, hidup kita indah, hidup kita penuh damai sejahtera. Tapi bukan berarti kita nggak menghadapi namanya gelombang kehidupan. Bukan berarti kita nggak menghadapi badai kehidupan. Tapi yang pasti janji Tuhan, ketika kita bersama Tuhan, kita akan keluar sebagai pemenang. Itu yang terpenting. Ya, mulai sekarang, jadilah pemuji dan penyembah dalam roh dan kebenaran. Itulah yang dikehendaki Bapa di surga. Saya percaya nanti pada waktunya, karena dunia sudah semakin jahat, akhir zaman sudah semakin dekat. Kita akan bertemu selama-lamanya bersama Yesus. Saya nggak tahu beda komplek atau satu komplek. Saya nggak tahu beda blok atau satu blok. Saya nggak tahu satu rumah atau beda rumah. Tapi yang jelas kita ada di sorga. Bukan di pekarangan sorga atau di luar sorga. Apalagi di pagar-pagarnya, enggak. Kita ada dalam sorga. Amin. Hari ini Roh Kudus dengan singkat mengajarkan kita tentang penyembah. Dewasa dalam menyembah. Itu bagian terbaik yang Bapak berikan kepada kita. Bagian yang terbaik yang Bapak mau buat kita. Supaya kita mengalami transformasi serupa segambar dengan Dia saat Dia menciptakan manusia di Taman Eden. Itu destiny kita. Sehingga ketika menjadi serupa segambar, kita akan fruitful, kita akan berbuah. Hidup kita gak akan sama lagi. Dimanapun kita berada, kita jadi berkat. Kita berbuah. Beranak cucu, itu pilihan. Ada ayatnya. Ya. Yang ketiga adalah berotoritas. Ada peperangan. Tapi kalau Tuhan kasih otoritas, berarti Tuhan bela kita. Kalau Tuhan kasih otoritas, Tuhan yang berperang buat kita. Ingat kita di dunia ini. Jangan sampai kita kalah. Kita harus berbuah, beranak cucu, dan berotoritas. Amin. Tapi jangan pakai prinsip ya banyak anak banyak rezeki, bahaya. Bahaya itu. Beranak cucu itu pada saat itu karena manusia masih dua. Tapi sekarang udah beranak cucu. Dunia sudah dipenuhi dan manusia ciptaan Allah berotoritas atas alam. Jangan nyembah-nyembah yang lain. Nyembah Tuhan saja. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ayo, pemuji penyembah saya undang untuk maju ke depan. Bapak Ibu saya undang untuk berdiri. Kita belajar ya, mulai praktek dewasa dalam penyembahan. Kita fokus, kita menyembah, maka kita akan mengalami transformasi. Nyanyikan satu lagu ini sudah lama, lagu yang cukup familiar. Dan hari ini kita mendeklarasikan lagu ini kepada Tuhan. Kasih Tuhan, kasih buat firman, kasih. Pujian dan syukur ku bawa padamu. Dengan rendah hati
lagi dari awal dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati. Katakan pujian dan syukur. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatan Kami tahu Tuhan, ku tahu hidupku adalah penambahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. kami tahu Yesus, kami tahu Bapa. Hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Kami tahu, Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. kami tahu Abah, kami tahu Bapa. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Kami tahu, Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. benar Bapa, Kau ciptakan kami dalam kemuliaan-Mu untuk sebuah penyembahan. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Kami tahu Yesus, Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Tuhan Yesus. Ku tahu hidupku Hidup kami berharga Tuhan. berharga Tuhan Yesus, makasih. di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Kami tahu
Yesus, kami jauh Bapa. berharga di matamu. Amin. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidup kami. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidup kami persembahkan. Segenap hidupku persembahkan. Orarata karala basikira rabasyana. Kuriana mata karala basikira rabayara basikira rabasyakara rabasye. Homarata karada basikira rabayara basikira rabasyana. Himata karada basikira rabayara basikira. Terus mengalir Tuhan. Terus mengalir hadirat-Mu Tuhan. Biarlah tempat ini menjadi bauan yang harum di hadapan-Mu. Kami menjadi penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran dalam nama Tuhan Yesus. Terus menyembah Tuhan. Biarkan roh penyembahan, roh Raja Daud, roh pujian penyembahan mengalir dalam nama Tuhan. Sikira rabayara laba syakara rabayara laba sikira. Oratakara raba sikira raba sikira raba. Hadirat-Mu ini mengalir Tuhan. Mengalir Tuhan dari ruang maha kudus Tuhan, mengalir Tuhan. Mengalir ke pribadi dalam nama Tuhan Yesus. Syakara rabayara laba sikira rabayara laba sikira rabayara. Oratakara raba sikira rabayara laba sikira. Engkau bertahta Tuhan. Engkau bertahta Tuhan. Engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami. Kemuliaan-Mu turun, kemuliaan-Mu dinyatakan di dalam nama Tuhan. Bersyukur buat segala kemurahan Tuhan. Kami tahu Engkau hadir tengah-tengah kami. Karena ini adalah kehendak Bapa di sorga. Urapi bibir mulut kami dan hati kami, pikiran kami. Untuk menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran. Karena Bapa di sorga menghendaki demikian. Urapi kami Tuhan. Kami tidak menolak untuk memuji menyembah Tuhan. Kami tidak punya alasan, excuse untuk tidak memuji dan menyembah Tuhan. Jadikan kami penyembah yang dewasa Tuhan. Kami mau menghormati Tuhan. Kami mau mengalami transformasi untuk menjadi serupa segambar dengan Allah Bapa di surga. Jadikan kami duta besar sorgawi-Mu untuk menyatakan raja segala raja di dunia ini Tuhan. Pakai kami Tuhan. Pakai kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya waktu-Mu sudah sangat dekat. Kau segera datang. Jangan ada satupun yang tertinggal Tuhan. Ini doa kami. Ini doa hamba-Mu. Kau mengasihi hamba-Mu, Kau menyayangi hamba-Mu, dengarkan doa hamba-Mu Bapa. Hamba percaya Roh Kudus bekerja. Roh Kudus mau merapi jembatan pengerja. Untuk menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran. Mereka menghormati Tuhan. Mereka tidak main-main di hadapan Tuhan. Karena manusia melihat dengan mata, tapi Tuhan lebih lagi melihat dengan hati. Urapi mereka dengan roh takut akan Tuhan, roh pengenalan Tuhan. Izinkan jemaat yang Kau dirikan di atas batu karang, yaitu GB Pantai Permata, mengalami transformasi Tuhan. Dalam nama Tuhan. Kasih Bapak yang baik buat firman. Makasih Tuhan. Kasih Tuhan. Kasih Tuhan Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalam. Amin. Jiwaku tenang bersama-Mu dalam
Tuhan. Buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu penyembah. Di altar-Mu penyembah-Mu. Di altar-Mu penyembah. Di altar-Mu kami menyembah. Altar-Mu penyembah. Kasih Tuhan, buat pesan yang Kau sampaikan untuk dewasa dalam penyembahan. Kami baru mengerti ketika kami menyembah Allah Bapa di sorga, maka kami akan dibentuk mengalami transformasi serupa segambar dengan apa yang kami sembah. Ajarkan kami untuk tidak beralasan, untuk menghindar dari pujian penyembahan, tapi bawa kami masuk dalam dimensi yang baru, yaitu restorasi pondok Daud yang Kau janjikan di akhir zaman. Kau sudah berbicara kepada Amos, nabi-Mu, dan Engkau berbicara kepada Yakobus, Tuhan, di Kisah Para Rasul, bahwa pada akhir zaman Engkau akan merestorasi pondok Daud. Ini waktunya Tuhan. Ini waktunya, kata Bapa di sorga. Karena Bapa menghendaki penyembah-penyembah dalam roh dan kebenaran. Materaikan kami untuk menjadi penyembah dalam roh dan kebenaran dalam nama Tuhan Yesus. Percaya mulut kami penuh dengan pujian penyembahan. Dan pulang dari tempat ini, waktu demi waktu, kami akan mengalami transformasi untuk serupa segambar dengan Bapa. Berbuah, beranak cucu, dan berotoritas di dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Bapa yang baik. Urapi tangan kami, sehingga buah tangan kami menjadi berkat buat banyak orang. Hidup kami produktif Tuhan. Hidup kami produktif Tuhan. Hidup kami berbuah Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan lebih lagi, bagi yang sudah berkeluarga, kami boleh bertanggung jawab atas anak-anak kami untuk menjadikan anak yang takut akan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dan juga Tuhan, kami berotoritas. Sekalipun kami ada di dunia ini, banyak yang tidak benar di dunia ini, banyak yang tidak tahir di dunia ini. Kami percaya Tuhan berperang atas kami, membela kami dan memberikan kemenangan buat kami. Sehingga kami tetap berotoritas dan keluar sebagai pemenang di dalam nama Tuhan Yesus. Makasih Bapa yang baik buat pesan-pesan-Mu yang hidup. Buat firman-Mu yang hidup. Saya percaya Engkau menginginkan kami semua untuk hidup selama-lamanya. Ajarkan kami Tuhan, berikan kami hikmat yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati firman yang ditabur. Bertumbuh di ruang tanah hati kami, berakar, bertambah tinggi. Dan bahkan menghasilkan buah yang memberkati banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Mari kita buka kedua tangan kita dan pintu hati kita di hadapan Tuhan untuk menerima berkat yang terbaik dari Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus, sama seperti Engkau membuka kedua tanganmu dan pintu hatimu di hadapan Tuhan, pintu sorga terbuka di hadapanmu. Pulanglah dan terimalah berkat kemenangan, berkat keberhasilan, berkat keberuntungan, berkat penyembahan, berkat keselamatan, berkat pengudusan, berkat kesehatan, berkat kelimpahan di dalam Tuhan, berkat Abraham, Ishak dan Israel. Kasih karunia yang berlimpah-limpah dan shalom dari Allah Bapa kita di surga melalui Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus sendiri yang akan menjemput kita semua di awan-awan yang permai sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Bagi setiap kita orang percaya yang sudah menerima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom.